menjelaskan besarnya pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Besarnya multiplier K sama dengan 1/1, MPC sama dengan 1/MPS. MPS adalah marginal propensity to save atau kecenderungan tambahan tabungan marginal. MPC sama dengan konsumen atau kecenderungan tambahan konsumsi marginal. Masih lagi. Penjelasan lain dari multiplier yaitu menggambarkan perbandingan antara jumlah pertambahan pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Multiplier adalah angka yang menunjukkan betapa besarnya kenaikan pendapatan nasional akibat kenaikan permintaan agregat. Menurunkan multiplier digambarkan dalam persamaan Y sama dengan C tambah I. Y sama dengan A plus BY tambah I. Y sama dengan BY. Y kurangi Y sama dengan A tambah I. Y dalam kurung 1 Y min B dalam kurung sama Y dengan A tambah I. Y min B dalam kurung dengan A plus 1. A plus I maksudnya. Materi kedua adalah perhitungan multiplier dengan pemisalan akan dibawakan oleh Iva. Pada perhitungan multiplier dengan perhitungan pemisalan dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3, yaitu multiplier pajak, multiplier investasi, dan multiplier perhitungan konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah ada multiplier investasi, dan ini ada rumusnya. Ya, next. Dan ini terdapat contoh soal dari multiplier investasi. Yang kedua, multiplier konsumsi dan pengeluaran pemerintah dengan cara penurunan rumus yang sama dengan multiplier investasi akan diperoleh rumus masing-masing berikut ini. Yang ketiga ada multiplier pajak dan transfer payment.
Berikut adalah rumusnya. Di slide yang selanjutnya ada contoh soal. Dan di slide ini ada penyelesaian soal yang tadi. Materi ketiga yaitu perhitungan angka ganda dengan pendekatan dua sektor yang akan dibawakan oleh Neta. Dibawakan oleh Vian. Ini materi. Ya, untuk perhitungan angka penggandaan dengan pendekatan dua sektor, yaitu multiplier dua sektor, meliputi sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Keseimbangan pendapatan nasional pada dua sektor tercapai dengan syarat Y sama dengan C plus I atau SI, sehingga perubahan keseimbangan Y disebabkan karena perubahan dalam investasi. Contohnya, perkembangan teknologi akan dapat menambah investasi yang intinya menimbulkan pertambahan pendapatan nasional, pertambahan pendapatan rumah tangga, dan permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, atau pertambahan pengeluaran konsumsi. Nah, yang B yaitu KI atau investment multiplier BAY11.11. Contohnya dimisalkan dalam miliar rupiah fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan 20 plus 0,75 Y, dan besar investasinya I sama dengan 10. Maka pendapatan keseimbangan sebesar 120, tambahan N investasi sebesar 2. Maka pendapatan sekarang adalah seperti jawaban ini, 475,1111 B K delta Y sama dengan K kali delta Y sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 Y. Sekarangnya yaitu Y sebelum plus tambahan Y delta Y sekarang sama dengan 120 plus 8 sama dengan 128 miliar rupiah. Materi keempat yaitu perhitungan angka pengganda dengan pendekatan tiga sektor yang akan dibawakan oleh Zuhal. Bapak tak ngomong kabar lanang. Perhitungan angka pengganda dengan pendekatan tiga sektor. Satu, pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian tiga sektor. Y sama dengan C plus I plus G. Dua, fungsi konsumsi. C sama dengan C0 plus BYD. Responsible income YD sama dengan Y min TX bagi TR, di mana TX pajak, TR transfer pemerintah. Untuk pajak proporsional YD sama dengan YTO plus TY plus TR. 1. Angka pengganda untuk pajak yang bersifat tetap. Y sama dengan CO plus B Y min TX plus TR plus I plus G. Y sama dengan CO plus BY min BTX bagi BTR plus I
plus GY min B. Y sama dengan CO min BTX plus BTR plus I plus G. I min B. Y 1 Y 1/1 min B. CO min BTX plus BTR I plus G. Untuk pajak tetap YB min Y min TX TR. Angka pengganda adalah M sama dengan 1/1 min B. Ini Angka pengganda adalah M sama dengan 1/1 min B. Angka pengganda adalah M sama dengan 1/1 min B. Selanjutnya persamaan dapat dijabarkan untuk masing-masing variabel C, I, G, TX, dan TR sebagai berikut. Angka pengganda untuk masing-masing variabel adalah MCO sama dengan 1/1 B, MG sama dengan 1/1 min B, MTX B/1/B, MI sama dengan 1/1 min B, MTR sama dengan B/1 min B. Untuk mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional atau delta Y sebagai berikut: perubahan pengeluaran konsumsi otonom atau delta CO, perubahan pajak delta TX, perubahan transfer atau delta TR, perubahan pengeluaran pemerintah atau delta G, dan perubahan investasi sektor delta I. Dapat dihitung sebagai berikut. Elvina. Dua angka pengganda untuk pajak yang bersifat proporsional. A. Y sama dengan CO plus B. Y min TX plus TR plus G. B. Y sama dengan CO plus B. Y min TO min TY plus TR plus I G. C. Y sama dengan CO plus GY min CO min BTY plus BTR plus I plus D. Y min BY plus BT Y CO min BTO plus BTR plus I plus G. Dan selanjutnya, angka pengganda adalah M sama dengan 1/1 min B plus BT. Selanjutnya, persamaan dapat dijabarkan untuk masing-masing variabel C, I, G, TX, dan TR sebagai berikut. Angka pengganda untuk masing-masing variabel adalah seperti berikut. Next saja Mbak. Next. Contoh soalnya dan jawabannya sebagai berikut. Ya, bisa disimak sendiri ya. Langsung Mbak, next. Angka pengganda untuk 4 sektor, langsung aja. Dibacakan oleh Aldo. Aldo. Analisis pendapatan nasional 4 sektor
Disebut juga analisis pendapatan nasional dengan perekonomian terbuka. Analisis pendapatan nasional 4 sektor terdiri dari 4 pelaku ekonomi, yaitu RTK, RTP, RTN, dan RTLN. RTLN artinya kegiatan ekonomi sudah dipengaruhi oleh sektor luar negeri, ekspor dan impor. Angka pengganda 4 sektor pajak lumsum. Delta Y per delta I sama dengan K1 sama dengan 1 per 1 min C. Delta dan juga delta Y per delta G sama dengan KG sama dengan 1 per 1 min C. Delta Y per delta TX sama dengan K1X sama dengan min C min per 1 min C. Delta Y per delta TR sama dengan KTR sama dengan C per 1 min C. Delta Y per delta X sama dengan KX sama dengan 1 per 1 min C. Delta Y per delta M sama dengan KM sama dengan min 1 per 1 min C. Danis. Oke. Sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Ya, mulai dari slide yang pertama Mbak dibuka lagi slide pertama ya. Terus udah perhatikan di sini ya, multiplier di sini ya. Pada multiplier di sini nanti simbol dari multiplier adalah K ya. K. Lanjut Mbak, next. Pada multiplier di sini macam-macam dari multiplier, yaitu ada multiplier investasi, multiplier pemerintah, multiplier pajak, multiplier transfer, multiplier ekspor impor. Dan di sini nanti untuk rumusannya tidak sama. Nanti kalau ada transfer misalnya multipliernya itu ada tambahan investasi, maka untuk tambahan pendapatannya adalah delta Y sama dengan K kali delta I. Itu kalau tambahan investasi. Perhatikan. Kalau misalkan nanti ada tambahan pemerintah, maka untuk tambahan pendapatannya diperoleh dari delta Y sama dengan K kali delta G. Demikian juga nanti ada tambahan, misalnya ada transfer. Berarti nanti delta Y sama dengan K kali delta TR dan seterusnya. Ini tadi Anda dalam membuat suatu rumusan atau rumus daripada K atau multiplier tidak konsisten ya. Ada yang M, ada yang multipliernya pakai K. Ya. Next, bisa dibuka lagi Mbak. Lanjut slide-nya. Lanjut. Nah. Di sini ada multiplier pakai K. Ya. Multipliernya ada pajak dan transfer. Sehingga nanti untuk tambahan delta Y itu rumusnya
sama dengan delta Y sama dengan K kali delta TX atau delta Y sama dengan K kali delta TR. Ya. Jadi kalau dilihat dari ini, nanti mungkin kamu bingung, bisa nanti Anda lihat download di PPT-nya punyanya Bu Dewi, mungkin agak simple, ringkas, sehingga mungkin Anda bisa mempelajarinya lebih cepat. Ya. Ya. Next. Lanjut. Jadi juga saya berikan PPT-nya Bu Dewi ya. Udah, ini. Anda perhatikan di situ, ya. K. K di sini adalah multiplier. Multipliernya 1/1 min MPC. Di mana kalau 1/1 min MPC berarti nilainya adalah 1/MP MPS, ya. Jadi K-nya di sini adalah 1/MPS-nya 0,2. Ya. Di sini sehingga kamu lihat di sini ada government spending, teks diturunkan. Dan gap ini mengenai adanya pengeluaran pemerintah. Ada angka pengganda pajak, nanti ada angka pengganda dari pemerintah. Next, Mbak. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini, jangan ini yang tadi. Yang tadi balik. Nah, ini dalam tulis, balik lagi. Jangan ini Mas. Bapak Mas, yang tadi loh, yang ada satu-satu tadi. Lanjut. Lanjut. Halo, lanjut. Ya, ini sudah. KI investasi multiplier. Ini keterangannya Anda sebaiknya penulisannya jangan seperti ini. Ya. Yang dimaksud di sini adalah multiplier investasi. Jadi kalau misalnya KI investment multiplier, seharusnya kamu tulis KI atau dalam kurung investment multiplier. Nah, B-nya ini nanti Anda apa B-nya? MPC, A-nya apa? Y, terus 11 banding 11 itu apa maksudnya? Nah, ini Anda ambil dari buku apa referensinya ya kan? Kok ada multiplier B, A, Y 11 banding 11. Ini yang nanti membingungkan teman Anda ya. Ini gimana maksudnya? Kemudian ini, jawab 475. Nah, 475 ini dari mana? Terus 111, satunya ada 4. B, K, delta Y. Ya. Sebenarnya penulisannya nggak seperti ini. Yang dimaksud di sini mungkin, ya, pada delta Y ini, titik ini ya, kelihatan tulisannya dari ini, enggak? Nah ini, delta Y sama dengan K kali delta I. Ini I investment sebenarnya ya. Karena diketahui investasi, berarti ini K-nya ini ada delta saja, ini sebenarnya adalah delta I. Kemudian ada delta Y. Nah, ini yang membingungkan. Coba nanti Anda lihat di PPT-nya Bu Dewi biar tidak bingung. Kemudian di bawahnya yang terakhir ini, bawah sendiri, tulisan sendiri ya, ada tambahan Y. Tambahan Y itu dalam kurung delta Y. Ya. Jadi tambahan Y itu adalah lambangnya delta Y, segitiga Y itu ya. Jadi kalau delta Y pada MPC dan MPS kemarin adalah diperoleh dari Y2 dikurang Y1. Ya. Halo?
Jadi kalau pada perhitungan MPS kemarin untuk delta Y itu diperoleh dari Y2 kurangi Y1. Tapi untuk perhitungan delta Y di multiplier, delta Y ini diperoleh dari perhitungan yang ini nanti ada Y-nya Y kali yang Anda maksud di sini ada Y-nya ya, delta Y sekarang dan Y mula-mula. Ya, yang mula-mula ini tidak ada ya di situ. Nah, ini coba, ini sepertinya ada di PPT saya ini persis. 120 itu dapat dari mana? Ada perhitungannya, yaitu di sini dari fungsi konsumsi. Jadi Y sama dengan C ditambah I. Maka nanti hasilnya Y-nya adalah 120. Ya. 120 itu diperoleh dari Y sama dengan C plus I. Ya. C-nya itu adalah 20 plus 0,75. Y ditambah I-nya adalah 10. Ini nanti akhirnya ketemu 120. Ya. Kemudian ini coba nanti Anda lihat di PPT Budewi ya untuk yang slide ini. Next. Lanjut Mas. Nah ini Anda perhatikan. Yang tadi Mas, jangan ini dulu. Yang atasnya tadi. Nah, kalau kemarin fungsi konsumsi itu hanya biasa, yaitu Y sama dengan A plus BY. Next, jangan ini, next. Slide selanjutnya. Nah, kalau kemarin fungsi konsumsi itu adalah A plus BY, sekarang ini adalah C, fungsi konsumsi itu C sama dengan A plus BYD. Karena sudah adanya pajak dan transfer. Sehingga untuk YD-nya diperoleh dari Y plus TR min TX. Ya. Itu untuk mencari YD-nya. YD itu pendapatan disposable, pendapatan yang siap dibelanjakan. Ya. Sedangkan di sini Anda perhatikan angka pengganda untuk masing-masing variabel. Tadi Anda menggunakan angka pengganda dengan K. Ini Anda menggunakan dengan M. M0. Ya. M0. Ya. C0 itu adalah A autonomusnya. Angka pengganda A autonomus, angka pengganda pengeluaran pemerintah, angka pengganda pajak, angka pengganda investasi, angka pengganda transfer. Nah, untuk delta ini penulisannya enggak delta. Ada yang menulis seperti ada D ya, DY. Ada yang menulis delta itu dalam bentuk segitiga. Delta itu ditulis dengan bentuk segitiga atau tulisan D, D kecil ya. Itu membacanya delta. Next, ini juga ada di PPT-nya Bu Dewi, bisa dibuka ya. Mas. Nah, ini sudah adanya pendapatan disposable. Sehingga akhirnya perhitungannya ada TR dan TX-nya ya. Hanya saja untuk angka pengganda Anda di sini menggunakan M. Seharusnya adalah K ya. Lambangnya adalah K, biar sama. Tadi Anda menulis lambang dari multiplier itu K, di sini Anda menulisnya M, maka seharusnya harus adalah K. Next. Next, Mas. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama seperti tadi, contohnya ini 3 sektor. Nah, nanti kalau 4 sektor, tinggal menambahkan adanya ekspor min impor. Ya, dah. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau mungkin ada pertanyaan. Halo? Ada yang belum paham? Kalau belum paham, silakan tanya. Atau juga nanti di PPT-nya Bu Dewi. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Halo.
Halo? Halo, tes, tes. Dengar Ya, nggak, Bu. Mas? Ya, Ya, Bu. pesan saya ya. Ini pesan. Nanti kalau misalnya absen, tolong diberi nama sama NIM. Terus kalau ada tugas, maupun nanti kalau ada ujian UAS, tolong nanti kalau mengirimkan dalam bentuk format PDF ya. Jangan Word, karena kalau Word kadang nggak bisa dibuka, nggak ada tulisannya. Ya. Dan juga kalau disuruh download, disuruh buka, dibuka. Karena apa? Kadang materinya tuh makro, uploadnya bukan makro yang diberikan ke saya. Ya. Jawabannya bukan makro. Ya. Terus pertanyaannya bukan pertanyaannya saya berikan yang dijawab, tapi pertanyaan orang lain. Ya, kalau nanti dibuka ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Mbak, Mas. Silakan yang ingin bertanya. Iya. Sepertinya nggak ada yang bertanya, Bu. Anak-anak pengen tidur ini, Bu. Ya sudah. Kalau belum ada yang bertanya, nanti kalau ada yang bisa ditanyakan atau ada saya belum paham, bisa dibuka di PPT saya ya, atau bisa tanya di via WA ya. Baik, Bu. Kalau memang nggak ada Baik, yang Bu. bertanya, kalau memang nggak ada yang bertanya, saya akhiri aja untuk materi hari ini. Untuk mungkin kalau ada kesalahan penulisan, mohon segera diperbaiki ya ini. Ya, Bu. Untuk dari saya ini, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.